Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya Winda Pratiwi, NIM 1905910 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi UPI Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program perpustakaan sederhana, di mana sudah terdapat program yang telah saya buat dan saya tinggal menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ada di program tersebut untuk mengefektifkan waktu. Pertama, di sini ada di baris 1, 2 hingga ke-5 itu ada include. Include itu merupakan library, di mana isinya tuh terdapat fungsi-fungsi yang akan nanti kita gunakan gitu. Kemudian di 7, baris 7 ada using namespace std. Ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di library std. Lanjut di baris ke-10. Yang pertama ini yang saya buat adalah struknya gitu. Struknya ini tuh kenapa saya menggunakan fungsi ini, karena struk ini dapat menyimpan variabel yang banyak gitu. Nih contohnya dd, mm, yy itu saya gunakan sebagai variabel dari tanggal, bulan, dan tahun, dimana akan digunakan di saat data pengembalian dan peminjaman gitu. Jadi nggak perlu melakukan dua kali. Nah, di struk itu juga terdapat beberapa objek, yaitu ada struk yang saya beri nama tanggal ini, ada beberapa objek gitu, yaitu borrow yang saya singkat menjadi BRW, return yang saya singkat jadi RTN, dan batas yang saya singkat jadi BTS. Ini tuh BRW itu untuk peminjaman, RTN itu untuk pengembalian, batas ini untuk batas peminjaman gitu. Selanjutnya di baris ke-17 ada int char jadi integer. Saya menggunakan ini karena memerlukan pengkonvertan dari yang tipe data karakter menjadi integer gitu. Nah, jadi dari yang karakter data ini diubah menjadi integer jumlah data gitu. Jadi nanti akan ada data. Nah, biasanya kan kita minjem buku itu misalnya lebih dari satu. Nah, maka ataupun satu pun itu nanti mau satu ataupun lebih dari satu tuh, nah si data itu tuh diubah menjadi integer sehingga nantinya akan dapat melakukan proses aritmetikanya gitu. Penghitungan misalnya jumlah bukunya 2 nanti dikalikan oleh tarif peminjaman bukunya berapa. Nah, pengkonvertan itu tuh menggunakan fungsi ini ATOI, ATOI. Dimana cara menggunakannya tuh atau ATOI dalam kurung string. Stringnya kan data-data yang akan nanti dikonvert itu. Nah, atau ini tuh yaitu tadi fungsi untuk mengkonvert karakter menjadi integer, tapi integernya itu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya kita return. Lalu lanjut ke baris 22, itu di situ ada int main sebagai fungsi utama. Kemudian saya menggunakan sistem CLS. Sistem CLS ini itu untuk membersihkan layar. Jadi membersihkan layar program yang akan dijalankan gitu, sehingga program dapat menghapus data yang telah dijalankan tanpa perlu menutup program tersebut gitu. Nah, misalnya nih, setelah saya menjalankan program yang ini, nanti tuh, nah, ada sistem CLS yang mana akan menghapus program yang tadi yang dijalankan yang ini dengan menampilkan program yang baru yang akan dijalankan yang ini. Kayak gitu. Kemudian ada karakter atau tipe data karakter tuh untuk nama peminjamnya, nanti untuk DT itu data. Nah, kan di sini karakter ya awalnya. Kemudian kode, jumlah buku, dan KK di sini juga untuk nanti perbandingan antara string yang satu dan string yang lainnya gitu. Nah, di sini ada A, B, C, D, E. Itu nanti tuh sebagai variabel dari daftar buku yang ada gitu. Saya menggunakan 5 judul ya, 5 daftar buku yang akan saya input di sistem ini.
Nah, yang di dalam kurung ini tuh artinya batas maksimal dari huruf yang diinput gitu. Jadi misalnya nama 20, nah huruf yang diinputnya itu cuma bisa 20. Yang selanjutnya di sini ada sistem color. Saya menggunakan sistem color ini supaya dapat merubah warna layar tampilan dan teksnya gitu. Caranya 9 itu untuk teksnya, E itu untuk layarnya. Selanjutnya di sini ada printf yaitu output yang mau saya buat. Nah, sini ada highlightnya, selamat datang, kemudian ada beberapa syarat dan ketentuan. Ini menyesuaikan aja ya. Selanjutnya ada printf nama penyewa bukunya nanti. Oh iya, sini ada /n sama /t. /n itu untuk enter, kalau /t itu untuk spasi, tab. Lalu untuk input nama nanti saya menggunakan fungsi gets. Fungsi gets ini tuh input data program itu berbasis karakter. Kemudian ada strupr. Ini tuh untuk mengkonversi input karakter yang tadinya hurufnya kecil menjadi huruf kapital. Jadi ketika nanti user menginput namanya tuh menggunakan huruf kecil, tapi nanti program akan menghasilkan outputnya itu menjadi huruf kapital. Kemudian saya gunakan lagi sistem CLS. Sini ada sistem color F9 juga, kemudian ada printf dari tampilan untuk highlight ini headline dari daftar buku perpustakaan, kemudian dari deskripsi kode bukunya ada ini yang akan nanti dibaca oleh user gitu, kode apa yang harus dia input gitu. Terus kalau misalnya dia mau minjem aroma karsa berarti menginput kode ini gitu. Ada penjelasan tentang jenis bukunya juga dan tarif peminjaman bukunya. Nah, kemudian di sini tuh saya menggunakan printf di mana memanggil nilai input string yang tadi yang sudah dilakukan tadi kan menginputkan nama. Nah, kemudian dipanggil lagi di sini dengan menggunakan fungsi %s kemudian koma nama. Kemudian di sini printf masukkan banyaknya data, misalnya mau meminjam 2 buku dari sini, inputkan 2 gets data 2. Lalu kemudian dari yang data tadi kan di-convert menjadi integer, mana jd sama dengan char jadi integer, dt, jd. For i sama dengan 0, i kurang dari jd, i plus ini tuh i ditambah 1. Printf buku ke, misalnya minjem 2 berarti buku ke 1. Kode bukunya pilih apa di sini, menggunakan gets lagi kode i. Nah, i di sini kan i jumlah buku yang dipinjam. Kemudian di sini melakukan convert lagi atau jadi jumlah buku ini tuh misalnya kan 2 convert jadi integer lagi, sehingga nanti ketika di sini nah dapat dilakukan proses aritmetika gitu, dijumlahin, dikalikan dengan tarif bukunya dengan jumlah yang user inputkan. Oke. Nah, ini tuh mulai ke fungsi strcmp, di mana membandingkan string satu dengan string yang lainnya, string A, string B, string C, string D, dan E. Jadi ketika misalnya A itu sama dengan 0, maka dilakukan proses ini. Sedangkan ketika B, maka ini. Nah, seperti itu, sama aja.
Nah, kemudian ada else if. Oh iya. Nah, ini ada fungsi if ya. Jadi fungsi if itu untuk perulangan. Jadi kan nanti kalau nggak ini tuh kesini gitu perulangan. Else if kalau nggak if tadi, kalau nggak if yang dari A sampai E ini, misalnya dalam kurung penjelasannya kalau kan string itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya A kurang dari 0 dan A lebih dari 0, begitupun yang lainnya, maka nanti sistem akan menghapus data yang tadi lalu memunculkan kata maaf buku itu tidak tersedia gitu. Lalu saya menggunakan sistem pause. Jadi program cukup di pause, nggak berhenti dan langsung mengulang dari awal lagi gitu. Tapi pause ini tuh berguna banget. Jadi tinggal nanti user klik tombol manapun, nanti program akan menjalankan kembali gitu. Nah, kemain lagi. Nah, jadi dari pause tuh kalau misalnya dari sini nanti bakal keluar masuk lagi ke daftar buku perpustakaan lagi. Selanjutnya ada input tanggal peminjaman. Nah, di sini juga ada sistem while, hampir sama kayak if juga, jadi perulangan gitu. Dimana kenapa saya pakai perulangan? Karena kan misalnya kadang user tuh salah input, misalnya tanggalnya ada 32 gitu. Tapi kan tanggal tuh cuma ada 31 atau 30 kan. Nah, jadi nggak akan error programnya gitu, nggak akan mengulang lagi dari awal, tapi nanti bakal isikan data ulang gitu, jadi tinggal isi ulang lagi aja. Kemudian program akan tetap berjalan dengan lancar. Sama kayak tanggal pengembalian juga. Nah, di sini tuh ada cout while. Nah, itu cout itu untuk output, ini tuh output yang akan dikeluarkan, ini tuh inputnya untuk data yang bisa diinput. Kemudian ini ada proses perhitungan denda juga. Nah, dimana pengembalian dikali hari dikurangi peminjaman dikali hari, begitupun bulan dan tahunnya. Kemudian kalau bulan berarti kalau bulan tuh dikali 30 kan ada 30 hari, kemudian di tahun itu 360 hari kan. Nih, di sini saya memasang peminjaman itu selama 7 hari. Jadi, lama peminjaman itu dikurangi 7. Kalau misalnya kalian pingin 2 minggu, berarti dikurangi 14. Ini ada denda. Dimana kalau terlambat dikalikan 1000. Seharinya tuh 1000. Untuk proses perhitungan jatuh temponya itu dengan seperti ini, rumus ini. Dimana batas dikali hari, bulan, dan tahunnya juga. Kalau hari ditambah 7, kalau bulan nanti batas dikali harinya dibagi 31, tahun juga bulan dibagi 13. Dimana nih kalau bulan lebih dari 12 atau sama dengan kurang dari 12. Di sini juga ada if lagi. Di sini ada menampilkan data dari yang tadi sudah dijalankan berupa kode buku, jenis buku, nama yang sudah dipilih beserta jumlah bukunya tadi berapa dan subtotal tarif harga peminjaman bukunya berapa. Di sini ada printf persen 5s persen 11s. Ini tuh adalah ini supaya jarak spasinya tuh sama rata 5 spasi gitu maksudnya. Kalau 11 berarti 11 spasi gitu. Koma dan kode daftar judul ini supaya tadi inputan kode daftar judulnya itu nanti bakal masuk di sini, kode jenis buku, nama, jumlah gitu, sama jumlah sama totalnya juga. Jadi juga bakal saya masukin cout dari tanggal peminjamannya tadi tanggal berapa, nanti dimasukin di sini juga nanti bakal tertera. Kayak gitu. Kita langsung aja coba
programnya. Nah, tadi kan ini waternya saya gantikan warnanya jadi biru, teksnya jadi kuning gitu. Coba perbesar aja. Nah, kayak gini nama penyewa bukunya, misalnya nama saya. Nah, sama seperti tadi kan. Jadi data program yang tadi tuh dihapus, diganti sama yang baru ini yang sedang dijalankan. Jadi masukkan banyak data, misalnya saya mau minjem 2 buku. Nah, buku 1 tuh kodenya saya pilih yang FF001 Aroma Karsa. Saya mau minjem 2 buku misalnya. Judul itu tuh mau ada 2 buku gitu. 2 tuh yang NE03 misalnya. Cuma bukunya 1 aja. Nah, tanggalnya misalnya 12 bulan 12 2020. Dia tanggal kembalinya karena 7 hari, saya telatin aja ya, cobain. Tanggal 22 12 2020. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat ya, namanya Winda Pratiwi, hurufnya juga jadi kapital, kemudian jumlah bukunya tadi 2, berikut buku yang dia pilih, kemudian di sini ada tanggal peminjamannya, pengembaliannya, kemudian ternyata jatuh temponya tuh harusnya kan tanggal 19 nih tadi, tapi dia malah ngembaliin tanggal 22, maka lama minjamnya tuh 10 hari dengan keterangan terlambat 3 hari. Jadi didendanya karena sehari itu 1.000, maka didenda 3.000. Sini juga tadi Aroma Karsa tuh kan satunya itu 3.000 karena dia minjem 2 buku jadinya 6.000. Satu di sini 5.000. Kayak gitu. Mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat. Saya harap penjelasan saya cukup jelas. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.